أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Para jamaah rahimakumullah, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai karunia, nikmat, rahmat. Lebih-lebih pada malam ini bangsa kita di berbagai sudut kampung, desa, kota merayakan hari kemerdekaan bangsa Indonesia 17 Agustus 1945 dirayakan dengan berbagai ekspresi, macam-macam lah. Tapi semua itu tentu sebagai ungkapan mensyukuri karunia Allah. Karena bangsa ini, terutama pendiri bangsa ini sadar kemerdekaan yang diperoleh oleh bangsa ini adalah atas berkat rahmat Allah. Begitu tertulis di dalam Muqaddimah Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan menggunakan istilah Allah, bukan atas berkat rahmat Tuhan, bukan begitu. Teksnya itu Allah jelas. Tuh. Didorong oleh keinginan yang luhur. Ada ingin untuk merdeka. Lalu Allah memberi karunia. Kenapa demikian diakui? Karena bangsa kita dengan penjajah, kalau dilihat dari sisi kekuatan, apalagi kekuatan pertahanan, tidak seimbang. Tidak seimbang, jauh Pak. Pejuang Surabaya senjatanya bambu runcing. Di situ senjatanya pakai meriam. Ini ya Pak ya, Pak Polisi ya pakai meriam. Jauh. Mereka tentara terlatih. Kita ini nekat. Bahasa Jawanya apa Pak? Nekat. Ya, timbangannya hidup, terjajah, berusaha, merdeka, mati pun juga memiliki marwah dan wibawa sebagai syuhada. Apalagi kalau perang melawan orang kafir itu jelas syuhadanya itu syuhada dunia. Syuhada dunia itu ya tidak perlu dimandikan, bahkan ya, tidak perlu disolatkan loh. Dia sebenarnya tidak mati kok disolatkan. Dia kan menurut Allah masih hidup. Maka makna hidup dan mati itu bisa bermakna majazi, kiasan. Ada orang yang masih bernapas oleh Quran disebut mati. Ada orang yang sudah mati oleh Quran disebut hidup.
Maka ada keterangan syuhada Uhud itu tidak disolatkan itu. Dan tidak dimandikan, langsung dikafani, kemudian dimakamkan di tempat di mana mereka terbunuh itu. Kenapa kok nggak disolatkan? Oh, mereka itu tidak mati kok. Begitu kata para ulama. Kata Allah, mereka itu hidup. Nah, itulah bangsa kita itu. Maka yuk kita mensyukuri karunia itu. Meskipun kalau kita kembali kepada Al-Quran, hakikat kemerdekaan yang mestinya dirasakan oleh pribadi kita, kelompok, komunitas, masyarakat dan bangsa kita itu tidak hanya sekedar itu. Itu dari penjajahan secara formal. Karena selama manusia ini hidup, namanya perbudakan, namanya penjajahan itu selalu ada. Sehingga ada kemerdekaan secara hakiki di dalam pandangan Al-Quran, dalam pandangan agama itu ada kemerdekaan secara hakiki itu. Merdeka itu artinya bebas. Bebas dari penghambaan. Bebas dari perbudakan. Dan itu hak setiap makhluk manusia itu. Bebas dari penghambaan. Bebas dari perbudakan. Bebas dari kedzaliman, bebas dari penindasan, bebas dari penjajahan. Ya bisa pribadi, bisa masyarakat tertentu, bisa kelompok, bisa bangsa. Harus bebas. Bebas dari kedzaliman, bebas dari ketidakadilan. Dan Islam ini diturunkan dalam rangka membebaskan. Allah menegaskan ketika Allah menurunkan Al-Quran, litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur. Agama ini diturunkan dalam rangka membebaskan umat manusia ini dari kegelapan menuju terang benderang. Bebas dari kegelapan menuju terang benderang. Bebas. Para jamaah, sebab kalau manusia itu diperbudak, manusia itu kehilangan kemerdekaan. Dia nggak punya loh kemerdekaan untuk ngurus dirinya, itu nggak punya. Bahkan hak yang melekat pada dirinya itu dimiliki oleh orang lain yang memperbudak dirinya itu. Tuh. Allah melukiskan orang yang diperbudak. Itu digambarkan di dalam surat 16 ayat 75. Jenengan buka. Ya kita cobalah sedikit mengkaji bagaimana sih merdeka dalam pandangan Al-Quran. Merdeka dalam pandangan Islam itu kayak apa, terutama Al-Quran. Jangan baca nggih terjemahnya. Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain yang tidak berdaya berbuat sesuatu. Nah, sampai di situ. Allah membuat perumpamaan yang namanya budak itu adalah orang yang berada di dalam kekuasaan orang lain sehingga dia tidak berdaya menguasai dirinya sendiri. Lu ngatur awak itu gak bisa, boleh diatur orang liya. Dan itu sudah terjadi pada zaman sebelum Rasulullah. Rasulullah datang antara lain membebaskan mereka. Membebaskan orang-orang du'afa supaya berdaya. Bahkan memajukan Rasulullah itu. Mendorong untuk memperoleh kemajuan. Dan begitu kemudian Islam itu sehingga abad ke-8 ya, sampai dengan abad ke-14 itu Islam bisa menguasai Spanyol, Eropa bagian barat, sampai dataran sebelah utara, benua Afrika itu, ke baratnya sampai ke Senegal itu, sampai ini terus bagian utara itu, mulai Mesir, Habasya, terus itu sampai sekarang.
Bahkan nyebrang ke Eropa, masuk ke Spanyol itu sampai. Setelah dibebaskan oleh Rasulullah itu dengan Quran. Jadi Allah menggambarkan budak itu orang yang dirinya dikuasai oleh orang lain dan dia tidak berdaya menguasai dirinya. Tuh. Dia punya kedaulatan pada dirinya ini. Bangsa yang merdeka itu adalah bangsa yang punya kedaulatan ngurus dirinya. Kalau dia tidak berdaya ngurus dirinya, justru diurus oleh orang lain, itu namanya terjadi perbudakan. Begitu lukisan Allah di dalam surat 16 ayat 75. Itu merdeka, Pak. Jadi Allah menggambarkan ya, orang merdeka itu dengan budak. Nah, manusia ini merdeka, bebas menentukan hidupnya, tidak terikat dengan keyakinan agama apapun, tidak boleh menghambakan kepada sesama alam, termasuk sesama manusia, kecuali hanya kepada Allah. Sebab kalau kepada Allah, memang manusia ini hambanya. Tapi tidak bisa dikatakan manusia ini budak Allah, tidak. Sebab budak itu, perbudakan itu sifatnya menindas. Lah Allah tidak menindas. Allah tidak menindas Allah itu. Allah itu memberikan pilihan kepada kita, dan pilihan itu nanti kembali kepada kita. Allah pun tidak ada kepentingan kita ibadah apa tidak, menghambakan diri kepada Allah apa tidak, Allah tetap Tuhan. Tidak punya kepentingan. Berbeda kalau orang itu memperbudak orang lain, yang diperbudak itu didolimi, ditindas, itu Pak, dikuasai. Atau orang itu menghambakan diri kepada seseorang, dia dikuasai orang itu, tunduk pada orang itu. Padahal kita itu sesama makhluk. Siapa pada menungso kok memperbudak yang lain? Kalau kita menjadi hamba Allah, katakan seandainya bisa disebut budaknya Allah, tapi sekali lagi nggak ada istilah budaknya Allah itu. Karena apa? Karena Allah tidak mendolimi kita. Allah itu menyayangi kita. Kalau kita terikat dengan Allah, kembali lagi kepentingannya bukan untuk Allah, tapi untuk kita sebagai manusia. Loh kok gitu? Oh, kita adalah yang menciptakan kan Allah. Yang ngerti tentang kita itu Allah. Enggak. Maka sesungguhnya kalau orang itu ya harus mengibadahi Allah, menghambakan diri kepada Allah. Kalau disebut dengan bahasa kasar, memperbudak dirinya kepada Allah, itu wajar, dia diciptakan oleh Allah, Pak. Lu yang ngerti itu Allah, tidak hanya diciptakan, yang memberikan seluruh fasilitas inilah Allah dalam hidup, bukan manusia yang lain. Manusia yang lain itu sama saja. Maka sangat rasional kalau kemudian orang menghambakan diri kepada Allah. Pertama, Allah yang menciptakan dirinya. Yang kedua, memang itu untuk kebaikan dirinya. Itu. Apalagi kalau panjenengan coba Pak dibuka surat 17, surat sebelahnya itu ayat 70 itu. Bagaimana Allah menginfokan tentang makhluk manusia ini. Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami mengangkat mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami berikan mereka di atas banyak makhluk yang kami berikan dengan kelebihan yang sempurna. Banyak dan tadi itu ya Pak ya. Diawali dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim walaqad karramna bani Adam. Walaqad dan sungguh benar-benar. Lam itu lam taukid. Qad itu juga huruf taukid. Huruf taukid itu ya huruf yang menekankan benar-benar.
ndak wujuki iki tenanan. Ndak main-main ini tenanan. Makanya biyen nek ngaji nok langgar cara biyen ngaji dengan bahasa Jawa itu ya yakti teman-teman, ngaten Pak. Wis yakti apa? Teman-teman. Sekarang sungguh benar-benar lakot. Walakot karomna, kami muliakan kata Allah. Siapa yang dimuliakan? Bani Adam. Disebut Pak Bani Adam. Adam itu nabi, manusia mulia. Loh, kita ini keturunan Nabi Adam. Enggak. Disebut Bani Adam. Dari aspek kesejarahan manusia itu disebut Bani Adam. Dimuliakan Pak, derajatnya dimuliakan oleh Allah. Manusia ini punya harkat, punya martabat, dan itu yang melekat pada dirinya sebagai hak asasinya. Allah yang menetapkan seperti itu. Tuh. Sehingga manusia disebut dengan Bani Adam. Oh, iki keturunannya Nabi ABC. Ya kabeh keturunannya Adam. Lo yang menyebut Bani Adam itu Allah sendiri kok. Enggak. Bani Musa mboten enten, Pak. Isih ngono Bani Israil. Mboten sengeten. Yang ada itu Bani Israel. Ada Israel itu Nabi Yakub. Yang disebut di dalam Quran itu ya Bani Israil. Hai Bani Israel itu ada. Bani Adam, dan banyak sebutan itu dalam hadis juga ada. Kullu Bani Adam khata'un, itu hadis bahwa semua anak Adam itu banyak dosanya. Itu juga disebut Bani Adam. Yang mulia Pak. Rupanya dewe-dewe ini ya, tapi Bani Adam. Di ayat yang lain surat Al-Hujarat ayat 13 itu ya ayuhan nasa, baru disebut manusia. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Sesungguhnya aku jadikan kamu semua manusia dari satu orang laki-laki dan satu orang perempuan. Siapa itu? Ya Adam itu. Lalu kemudian disebut Bani Adam. Yeah. Manusia itu loh dalam Quran disebut pula dengan basar. Para ulama tafsir biasanya kalau menjelaskan manusia itu disebut basar. Itu manusia dari aspek biologisnya ini, Pak. Aspek biologis. Dan itu dijelaskan bagaimana sih proses kejadian manusia itu. Tuh. Ada yang dijelaskan oleh Allah, proses kejadiannya itu tidak seperti manusia pada umumnya. Siapa itu? Nabi Isa. Allah menegaskan, inna mathala Isa kamathali Adam. Kejadian Nabi Isa itu seperti kejadian Adam. Tapi ada tapinya. Khalaqahu min turabin. Isa tak jadikan dari tanah. Tsumma qala lahu kun fayakun. Aku bilang kepada tanah itu, jadilah, maka jadi. Prosesnya bagaimana? Tidak dijelaskan. Jadilah, jadi. Sama dengan Nabi Ibrahim bertanya kepada Allah, minta ditunjukkan bagaimana Allah menghidupkan yang mati. Sampai kemudian Allah mengatakan, kamu tidak percaya tak kalau saya ini kuasa bisa menghidupkan yang mati? Bukan, Allah, bukan saya tidak percaya. Itu ada di Al-Quran surat Al-Baqarah kan ada itu. Untuk lebih yakin, mantap. Ya kalau gitu buatlah burung dari tanah itu.
Enggak, Pak, burung-burungan ini loh Pak sampean. Kamu letakkan di atas bukit itu. Lalu kamu lihat. Dilihat. Nah, burungnya terbang sendiri. Ya itu loh. Kun fayakun itu gitu. Wah. Makanya Ibrahim itu yakin. Lo masa kok tanah kok bisa membuat dirinya terbang itu loh ya, enggak kan? Ya Allah itu yakin. Kaifa yuhyil maut kan gitu kan. Itu. Ya apa ya Allah panjenengan menghidupkan yang mati itu. Itu gitu. Karena Allah mengatakan, "Him, aku ini yang menghidupkan, anak huyil mauta. Aku yang menghidupkan semua yang mati ini." Itu diberikan gambaran kayak seperti itu. Allah. Yang memberi pendengaran kita, Allah. Semuanya nggak bisa lepas dari Allah kita itu. Dimuliakan kita. Manusia juga di Quran disebut dengan insan. Insan itu lebih banyak, ya. Aspek yang ditekankan dalam penyebutan itu adalah aspek psikis. Insan. Entah basar, entah insan, manusia disebut laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang terbaik. Maka Allah tidak boleh manusia itu diperlakukan tidak manusiawi itu oleh Allah tidak boleh. Tidak boleh, Pak. Lalu manusia ini makhluk yang dimuliakan kok. Betul nangsa. Wa hamalnahum fil barri wal bahr. Aku bawa mereka di darat dan di laut. Manusia bisa melewati darat, bisa melewati laut. Waktu itu belum ada udara. Bisa udara sekarang. Iku kabeh menungso, Pak. Itu. Binatang meskipun cerdas-cerdasnya binatang yang tidak pernah bisa menguasai dunia. Apa iso anjing meskipun cerdas itu. Buat sepeda motor untuk ngebut di dunia enggak ada, Pak. Ya wis lali tok. Menungso. Kasih akal oleh Allah, kasih kalbu oleh Allah. Kasih nafsu oleh Allah. Malaikat itu makhluk yang paling taat, nafsunya enggak punya. Wa razaqahum minat thayyibat. Rezekinya yang diberikan kepada manusia itu yang baik-baik. Tidak yang jelek-jelek, Pak, yang baik-baik. Mangan. Makan ikan bandeng, dagingnya menungso, rine, ndase, kucing. Ngoten lho Pak sampeyan itu. Lha iya sampeyan itu. Lha ngaten sih Pak. Lho nggih. Wapi-api. Sampai Allah kemudian di dalam Quran ya menginfokan istilah thayyibah. Gitu kan. Meskipun halal ya kudu halalan thayyibah. Thayyibah itu kalau makanan ya makanan yang menyehatkan. Karena makan itu untuk menyehatkan. Ya, supaya sehat ya secukupnya, harus seimbang, tidak boleh berlebih-lebihan. Sehingga Al-Quran juga menegaskan kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah kamu, minumlah kamu, tapi kamu jangan berlebih-lebihan. Maka konsep berlebih-lebihan itu, konsep keinginan kecenderungan nafsu itu, di dalam usul fikih itu ada yang disebut dengan uzayyana, zainud, zayyana itu berhias, tazyin. Ada yang israf, di atas israf itu tabdzir, namanya mubadzir. Kalau sekedar berhias itu masih diperbolehkan karena dalam rangka menampilkan diri supaya indah, sebab Allah itu adalah indah dan suka kepada keindahan. Karena itu ya kita berpenampilan praktis itu ya memang begitu. Jadi Nabi, lek kon duwe rambut, sisiran rambutmu itu supaya apa? Rapi gitu. Jadi merapikan itu bagian dari keindahan. Yeah. Tapi bicara keindahan itu bicara budaya, ngerti enggak Pak? Masing-masing bangsa, manusia masyarakat itu punya ukuran.
Nggih, kopiah begini nih. Nek digawe ngene iki, Pak, iku pantes. Tapi nek ngene gak pantes. Kata lho, Pak. Lho ini ukurannya kita. Lah kata ta. Ono ta wong gawe kopiah ngene, pantes iku mboten enten ya mesti kene kopiah sing pantes iku. Itu, Pak. Oke. Seperti begini ini. Itu indah, enggak apa-apa. Nah, nanti kalau sudah berlebih-lebihan, sudah dilarang, berhambur-hamburan dilarang. Maka pamer kekayaan itu tidak boleh. Ya biasa-biasa saja. Kata Ali bin Abi Thalib, kun indan nas rajulam minan nas. Jadilah kamu di sisi manusia itu sebagai manusia biasa. Sebagai manusia biasa. Karena manusia itu memiliki tingkatan berdasarkan karunia Allah. Itu namanya keutamaan. Nggih. Di TNI aja ada yang jenderal, ngoten Pak nggih, perwira tinggi. Tapi ketika bergaul nggih, dengan siapapun, bergaullah sebagai manusia biasa. Karena kita ini sama-sama manusia, sama-sama Bani Adam, sama-sama dimuliakan oleh Allah, gitu kita itu. Kalau ada perbedaan, itu bukan kemudian membuat kita itu supaya berbeda, enggak. Itu saling mengisi. Itu namanya dinamika hidup. Nek kabeh wong dodolan, gak ono sing tuku ya gak disebut dodolan. Kalau semua orang itu laki-laki, gak ada perempuan, ya gak disebut laki-laki. Gak ada perempuan kok disebut laki-laki. Dinamika hidup itu seperti itu. Dimuliakan oleh Allah, di darat, di laut, diberi rezeki yang baik-baik. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan kata Allah, kami muliakan manusia itu dari kebanyakan makhluk-makhluk yang diberikan oleh Allah kemuliaan. Manusia itu di atas. Contohnya, manusia itu oleh Allah diberi kedudukan sebagai khalifah. Maka dilengkapi dengan akal, dilengkapi dengan rasa, dilengkapi dengan kecenderungan nafsu. Dilengkapi dengan kebebasan supaya bisa berkreasi. Manusia itu. Oleh karena itu Allah menetapkan, karena aku ini yang menciptakan kamu, semua itu aku yang menciptakan, maka tidak pantas yang aku ciptakan kok kamu anggap sebagai Tuhan. Kamu hambakan dirimu kepada itu, atau kamu ingin menjadikan orang lain hambamu, itu tidak boleh, tidak pantas. Yang boleh itu hanya Allah. Itulah makanya konsep Al-Quran, orang merdeka itu orang yang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Termasuk orang tidak merdeka itu adalah orang yang dijajah, diperbudak, ditawan, dikuasai oleh hawa nafsunya. Karena Tuhannya itu hawa nafsu. Loh, hawa nafsu itu Allah yang menciptakan, kok malah dia yang dijadikan Tuhan. Dan Allah sudah mengingatkan kita di dalam beberapa surat, antara lain surat Al-Furqan ada. Ada itu. Terus surat apalagi itu? Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apa kamu tidak memperhatikan orang-orang yang menjadikan hawanya itu sebagai Tuhan? Hawa nafsunya sebagai Tuhan. Hidup itu mengikuti keinginan kecenderungan nafsunya, tidak mengikuti Allah, dihambakan kepada nafsunya. Memang manusia diberi kebebasan oleh Allah untuk menentukan jalan hidup. Hadisnya sudah pernah kita sampaikan, hadisnya itu isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah kamu menurut sesukamu, tapi ingat kamu akan mati. Allah nilai nafsu. Tapi sesukamu. Wa'mal ma syi'ta fa innaka mufari fa innaka maziyun bihi. Berbuatlah sesukamu. Dan ingatlah setiap perbuatanmu itu akan ada balasannya yang kembali kepadamu. Bebas. Nabi aja dalam hal beragama itu tidak boleh maksa, Pak. Dan Quran juga sudah menegaskan la ikroha fiddin. Nabi menyampaikan, Nabi membimbing, Nabi menjelaskan, Nabi menunjukkan. Soal kemudian mereka beriman apa tidak, itu semata-mata di tangan Allah. Itu.
Makanya ada ayat di surat 10 Pak, jangan lihat Pak, surat 10 ayat 99 ayat 100. Dan jika Tuhan menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Sampai di situ. Kalau Allah menghendaki seluruh manusia di bumi ini menjadi mukmin, bisa itu gampang. Tapi nggak begitu Allah. Kenapa? Manusia diberi kebebasan. Terus, sampai terusakan. Tetapi apakah kamu hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman? Tetapi apakah kamu akan memaksa manusia itu menjadi orang-orang yang beriman? Jangan. Loh. Kau ini gak iman kon? Tak ide-ide kon? Tidak boleh. Tidak begitu Quran. Enggak. Dinasihati, diberi informasi, diberi penjelasan, diberi pelajaran. Iman gak iman, sampai terusakan Pak ayat 10. Ayat 100 kok nih. Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Loh, sampai noe gue urusan ku iman apa gak? Karena saya berikan kebebasan pada mereka. Loh, dalam hal iman saja itu loh, ayatnya kayak seperti itu, apalagi dalam hal yang lain kita itu. Maka manusia itu hanya terikat kepada Allah. Orang yang terikat kepada Allah harus tunduk kepada Allah, harus menghambakan diri kepada Allah, karena Allah itu yang menciptakan dirinya, Allah yang memuliakan dirinya, itu ya. Itu namanya orang yang bertauhid. Makanya kemarin kita bahas, tauhid itu multi aspek. Tauhid itu multidimensia. Artinya apa? Seluruh aspek hidup kita itu harus bertauhid. Sebab apa? Nggak bisa dilepaskan dari Allah. Karena itu Rasul diperintah oleh Allah berkata kepada semua manusia di dalam surat Al-An'am yang kemarin sudah kita bahas ayat 162, 163, Kul innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Katakan Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku itu yang hidup itu banyak aspek, banyak dimensi, sampai mati lillah. Orang kan ada yang membuat membuat pernyataan sampai titik darah penghabisan, tak bela, tapi belanya harus lillah. Harus lillah. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalah, tidak untuk yang lain. Wa bidzalika umirtu, begitu itu aku diperintah. Nabi itu bilang begitu kepada orang-orang. Wa ana awwalul muslimin, saya akan pertama kali tunduk dengan perintah itu. Nah, kata. Hanya mengikatkan diri kepada Allah. Makanya hidup ini harus didasarkan tauhid. Semuanya harus didasarkan tauhid. Semua aspek kehidupan kita itu landasannya harus tauhid. Kalau sudah tauhid beribadah, insya Allah bisa ikhlas. Bisa ikhlas kita itu. Nggih. Nek gak ngono banyak syirik, karena apa? Menghambakan diri kepada nafsu kita itu. Jenengan buka Pak surat Al-Kahfi itu, surat 18 ayat 29. Itu juga menunjukkan manusia itu dalam hal beragama, beriman ini diberi kebebasan oleh Allah. Tapi Nabi tetap diperintah, beritahu itu. Inilah yang benar, ini jalan lurus, ini jalan menuju Allah, ini jalan menuju surga, ini mengeluarkan manusia dari kegelapan ke jalan terang benderang. Dijelaskan, zaman, nggih. Baca Pak, nggih. Dan kata-kata kebenaran itu datangnya dari Tuhan. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Terus. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sampai di situ dulu Pak. Kata Allah, Muhammad, kamu bilang kepada orang-orang, ngomong
mang wong-wong. Bilang apa Allah? Wa qulil haqqu mir rabbikum. Yang datang dari Allah itu hak. Gak ono sing salah. Wahyu ini benar, Pak. Ini mukjizat toh. Mukjizat. Nah, kalau mereka mau iman, silakan beriman. Kalau mereka mau kafir, silakan kafir. Makanya gak bisa dipaksa. Tapi dikatakan, sing bener iki lho. Kalau nek gak melok iki rugi. Nanti itu loh mengalami kerugian besar. Kalau nggak selamat ditunjukkan. Makanya orang-orang yang masuk neraka itu kata surat Az-Zumar itu ya. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara kan gitu. Jadi wong kafir iku mlebu neraka jahanam iku berombongan, Pak. Digiring berombongan, digiring. Bahasanya itu wasiqa digiring, Pak. Digiring itu apa tuh, Pak? ya digiring. Ayo. Lah pintu neraka itu belum dibuka. Begitu sampai di pintu neraka itu. Sing jaga takon. Ayat enggak usah dibuka, Pak. Itu nanti bisa dibuka sendiri itu. Surat Az-Zumar ayat 72 itu. Begitu sampai di neraka. Sing jaga takon. Mas, sampean kok mrene iki lho, piye ceritane? Biar gak ono sing kandhani ya sampean. Dia takon gitu, Pak. Sampean kok iso mrene iki apa ceritane sampean niku? Sampean gak dikandhani ya? Ale ngomong wis, panjene ya wis ngene iki, nasib. Itu kan berarti kebebasan dia itu. Iya. Oke. Lah Allah betul-betul memberikan kebebasan. Makanya Allah tidak memperbudak. Kita yang harus menggambarkan diri kepada Allah. Kita yang harus tahu diri. Allah yang menciptakan kita. Allah tidak membolehkan karena kita itu diciptakan dengan penuh kemuliaan. Kita dihina itu tidak boleh. Loh kalau kita nurut Allah, ya kita tidak akan menghina orang, tidak akan menindas orang, tidak akan memperbudak orang, tidak boleh Pak kita itu. Ngerasani orang saja itu loh diibaratkan orang makan bangkai manusia, bangkai saudaranya itu loh. Oke. Coba sampean, padahal itu menjijikkan, tidak boleh. Itu menurunkan derajat manusia itu, tidak memberikan kemerdekaan. Duh iman dulu sampai seperti itu. Mau iman silakan, mau kafir silakan. Ada orang kok gak sholat isya nanti atau maghrib tadi tidak sholat. Sampai kok gak sholat? Takdir wis ngene ya, jangan ngomong takdir. Itu kebebasan dia itu. Nggih. Wong nabok sampean, pok gitu. Kok nabok aku? Aku pancene takdire nabok kok ngoten. Sampean kotak ora gitu. Cuak gitu. Lah kok kecak? Padha iki takdire kecak sampean. Lho itu kebebasan dia itu. Itu kebebasan dia itu, Pak. Kok kabeh dibalik orang takdir? Nanti, takdir itu nanti. Takdir itu kaitan dengan kekuasaan Allah. Tapi manusia diberi kasab. Maka sampean kalau belajar tauhidnya siapa? Imam Al-Asy'ari itu kan ada konsep kasab itu. Kasab itu ya Allah memberi kebebasan. Manusia itu untuk berkreasi, berekspresi manusia itu, berbuat manusia itu, menghasilkan sesuatu, berkarya, dan itu akan dinilai oleh Allah. Oke, oh tidak mau biarkan apa yang dilakukan manusia. Saya meneruskan Pak, harus bisa, oke, monggo. Sesungguhnya, nah ini, kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim. Terus yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang meneruskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling. beritahu Muhammad,
katakan yang datang dari Allah benar. Mau iman silakan, mau kafir silakan. Kalau kamu kafir, diberitahu tempatmu neraka full api, ya, katakan full api. Kalau mau minta minum, diberi minum air panas, panasnya seperti besi yang mendidih. Itulah minuman yang paling jelek dan tempat tinggal yang paling susah. Itu begitu, minuman yang sampai menghanguskan wajah, diberitahu. Orang yang beriman, ayat berikutnya nggak usah Pak dibaca. Jadi diberi kebebasan. Makanya sesungguhnya orang yang bertauhid itulah menurut pandangan Islam, menurut pandangan Al-Quran adalah orang yang benar-benar memperoleh kemerdekaan. Enggak, karena dia hanya menghambakan diri kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Tidak kepada alam. Tidak rasional alam kok dituhankan. Orang kok bertuhan patung, tidak rasional. Loh patung apa loh? Tidak rasional. Tidak bisa apa-apa kok dianggap sebagai Tuhan itu. Tidak rasional. Bertentangan dengan nalar yang sehat itu sampai itu. Itulah makanya. Jadi orang yang bertauhid tentu tauhidnya itu multi aspek, multidimensia. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Meskipun malam ini kita semua bangsa Indonesia insya Allah juga merayakan malam ini sampai besok. Oh sekarang ada acara tirakat. Ngerti nggih Pak nggih? Iya Pak. Di kampung-kampung ada acara tirakat. Tirakat itu mestinya tidak makan, tidak minum, mestinya begitu. Tidak tidur itu tirakat. Nah, tapi acara kita enggak. Tirakat itu tidak tidur tapi mangan, ya ngombe gitu sampai panganan itu wake gak tetek. Tidak apa-apa dalam rangka merayakan, tapi ingat ya, apakah sesungguhnya meskipun kita rayakan kita sudah merdeka? Kembali kepada konsep agama. Kalau belum merdeka, yuk kita merdekakan diri kita. Caranya hanya menghambakan diri kepada Allah. Iya karena butuh. Iya karena nasta'in. Dalam semua dimensi dan aspek kehidupan kita ini. Mudah-mudahan kita betul-betul menjadi orang yang merdeka. Kata nih, demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.